Baik, selamat pagi untuk peserta didik di anak kelas 11 OTKP ya. Pada pertemuan yang berikutnya ini ya, kita akan membahas bagaimana cara pembuatan atau mengelola laporan keuangan khususnya di anak kelas 11 OTKP gitu ya. Karena ada beberapa materi itu, ada penerimaan dan pengeluaran kas itu, karena kita menggunakan hitungan debit dan kreditnya, maka peserta didik harus bisa bagaimana cara pembuatannya yang lebih efektif gitu ya. Nah, untuk peserta didik ya, saya ucapkan selamat belajar nantinya kita sama-sama mengevaluasi kembali pembelajaran kita gitu ya. Nah, untuk anak kelas 11 OTKP nanti silahkan kalau yang kurang paham silahkan tanya gitu ya mengenai materi kita, mana yang udah kita selesaikan ataupun materi yang belum kita bahas gitu ya. Karena materi nanti itu kalau mapel saya khususnya di Bapak gitu ya, untuk otomatisasi sekolah perkantorannya itu nanti materinya bolak-balik. Artinya ketika kamu udah mengerjakan pengeluaran kas nanti penerimaan kasnya kita balik ke bab berikutnya lagi gitu ya misalnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan langsung memulai materi kita gitu ya. Karena materi sudah saya siapkan jadi peserta didik bisa melihat nantinya. Nah, untuk peserta didik nantinya ya, ini pada pertemuan kita yang berikut ini ya, kita akan bagaimana cara membuat atau catatan gitu ya jurnal transaksinya dalam penerimaan maupun pengeluaran kasnya seperti apa ya. Apa sih transaksi itu? Nah, transaksi itu artinya ketika kamu proses melakukan kegiatan baik dia berinteraksi, berbicara atau komunikasi dengan seseorang ya, itu disebut dengan transaksi. Nah, artinya kegiatan yang kamu lakukan rutinitas gitu ya. Nah, dalam istilah di sini ada transaksi namanya penerimaan dan pengeluaran kas. Artinya kita menerima kegiatan gitu ya. Artinya menerima uang masuk itu dan uangnya yang keluar gitu ya. Karena kas itu juga bisa disebut dengan modal atau uang dan segala macamnya dengan istilah seperti itu gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, peserta didik harus menyimak secara detail cara pembuatannya seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama saya harus menjelaskan di sini dulu ya, penerimaan kas apa, kemudian pengeluaran kas seperti apa gitu ya. Karena kalau membaca di materi kita itu agak panjang juga ya. Ada di buku kita seperti ini ya, di LKS-nya. Ya, karena saya pakai PG maka halaman yang berbeda gitu ya untuk peserta didik ya. Ada penerimaan dan penggunaan anggaran kas gitu ya. Di situ ada beberapa materi-materi yang udah kita simak secara bersama nantinya ya. Nanti Pradik silahkan sharekan kalau ada pertanyaan yang kurang paham, kurang jelas gitu ya. Ini apa sih maksudnya gitu ya. Nah, maka Pradik saya ucapkan selamat pembelajaran ini. Nanti simak sebaik mungkin. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di e-learning ataupun di WA-nya kita gitu ya. Kita akan lanjutkan materi kita khususnya di hari Sabtu 29 Agustus gitu ya. Mapelnya otomatisasi terkelola perkantoran ya, yang keuangannya gitu ya. Nah, nanti kemudian untuk kelasnya OTKP jangan lupa diisi absennya ya, guru mapelnya siapa gitu ya. Nanti boleh beritahu informasi atau infonya ya. Kalau kurang paham pengisian di absensinya. Nah, lanjut ya. Untuk mempermudah pemahaman terhadap konsep penerimaan dan pengeluaran kas ya, pembahasannya itu akan dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama ya, penerimaan kas, kemudian pengeluaran kas. Nah, penerimaan kas artinya kita menerima ya uang yang masuk di kita dari semua kegiatan yang sudah kita lakukan. Ya, baik dia per periodenya per minggu, per bulan, per 3 bulan ataupun per semester ataupun per tahun, per periode juga bisa gitu ya. Nah, pengeluarannya juga sama pengertiannya ya. Dari semua kegiatan yang kita lakukan ya, untuk membiayai kegiatan-kegiatan itu maka ada namanya pengeluaran kas untuk memenuhi beberapa pos kegiatan-kegiatan yang akan digunakan untuk memenuhi tata kelolanya usaha kita atau penggunaan lembaganya seperti apa, keuangannya gitu ya. Nah, berikutnya kalau udah ada pengertian penerimaan kas ya, atau cash rewards itu artinya adalah transaksi penerimaan uang secara tunai ya, menyebabkan bertambahnya aset perusahaan berupa kas ya. Nah, termasuk dalam transaksi penerimaan kas antara lain yang pertama ya, penjualan tunai, penerimaan pembayaran piutang, penjualan aktiva, penerimaan sewa dan penerimaan lain-lain ya. Nah, di sini ada beberapa hal nanti kita akan jelaskan secara satu persatu. Tunai itu apa, penerimaan pembayaran piutang apa gitu ya. Penjualan aktifanya seperti apa, nanti penerimaan sewanya dan lain-lain seperti apa gitu ya. Nah, masuk ke berikutnya nantinya ya. Nanti tadi silahkan simak secara mendetail gitu ya. Nah, berikutnya untuk membuat pencatatan jurnal kas atau penerimaan kasnya ya. Transaksi penerimaan kas dicatat dalam jurnal ya.
ada debit, kredit, sama nota itu segala macam, ada kegiatan yang kita buat seperti itu gitu ya. Nah, untuk penerimaan kasnya atau revert cash jurnalnya, agar lebih jelas nanti perhatikan contoh transaksi yang di bawahnya atau dianalisis penyataan jurnal penerimaan kas berikut pada di bawah gitu ya. Nah, yang pertama ada penjualan tunai ya. Nah, perhatikan contoh pencatatan jurnal penerimaan kas secara tunai ya. Yang pertama di situ ada contoh penerimaan kas di perusahaan dagang ya. Pada tanggal 10 April 2020 PT Manajemen Keuangan Networks menjual ya tunai 2 unit komputer ya. Itu bekas seharga ada Rp2.250.000 ya. Dengan nomor fakturnya ada FIB 001 gitu ya. Atau FIP dan seterusnya. Itu ini kodenya biasanya bebas, nggak mesti harus seperti ini gitu ya. Nah, pencatatan jurnal dari transaksi penjualan tunai tersebut adalah sebagai berikut. Cuma mencatat di jurnal aja gitu ya. Ya. Nah, kemudian nanti di debitnya itu kas ya, ada di jurnal atau di debitnya nantinya ada 2.250.000. Kemudian di penjualannya ada 205.000. Kemudian di PPN keluarnya ada 2500. Artinya nanti di sini kamu akan menghitung ya. Di situ cuma dikurangin 2 ya. Dari sini ya transaksi ini kamu harus melihat transaksi di sini cara pembuatannya. Nanti ini akan dikurangkan sisa hasilnya. Ya, dikurangkan dari kas ini dikurangi penjualannya, maka hasil seperti ini. Nanti bertadi silahkan simak ya. Ataupun misalnya apakah bisa ditambah, bisa pun jadi. Maka kamu harus pelan-pelan dulu melihat transaksi seperti apa gitu ya. Nah, nanti dari hasil ini ya peserta didik bisa menyimak kegiatan-kegiatan yang kita buat ya. Artinya di sini ini memindah bukukan dari 2.250 itu nanti akan penjualannya seperti apa gitu ya. Ini kamu akan hitung menggunakan beberapa data atau penghitungan yang harus kamu buat. Maka di sini kita belum menghitungnya, ini cuma cara pembuatan simpelnya dulu gitu ya. Nah, yang kamu ingat ada kas, di sini kasnya di sini uangnya 2 unit di sini gitu ya. Ini akan dihitung nantinya peserta didik ya. Nah, untuk menghitungnya itu di pertemuan berikutnya setelah di sini. Di sini cuma kita pengenalan pencatatannya dulu ya. Nah, untuk berikutnya ya. Nah, di sini untuk penerimaan kas, untuk penerimaan piutangnya ya. Berikut ini contoh untuk pada 11 April ya 2020 PT Manajemen Keuangan Network menerima pembayaran piutang dari tokoh ABC sebesar ada Rp400.000 ya. Kemudian pelayanan servisnya jaringan pada bulan Juli 2017 ya. Artinya tahun-tahunnya berikutnya. Berarti ada 3 tahun gitu ya yang sebelum menyampai di tahun 2020-nya ya. Nah, transaksinya akan dibuat namanya kas piutang dagang. Ini akan sama tetap. Nah, karena untuk membayar 3 tahun berikutnya sebelum-sebelumnya yang mendekati tahun 2020-nya gitu ya. Kas dan piutang transaksinya harus diingat nantinya ya. Nah, berikutnya untuk penerimaan kasnya ya, untuk ini disewanya ya. Nah, pada tanggal 15 April 2020 PT Manajemen Keuangan ini dia harus pembayaran sewa di sini ya dari Pak Joko sebesar Rp1.750.000. Nah, atas ruang usaha untuk bulan Juli 2017. Nah, jadi 3 tahun berikutnya lagi. Artinya dia sama ya. Ini pencatatannya kas dengan pendapatan sewa. Berarti ini kalau di penerimaan berarti pendapatan sewanya harus ada, berarti dengan kasnya. Ya, nanti tadi silakan kasih pertanyaan gitu ya. Kalau belum paham ini gimana sih Pak dasarnya? Nah, silahkan nantinya ya. Nah, kemudian berikutnya untuk penerimaan lain-lain ya. Artinya di sini itu juga sama. Arti kas dengan pendapatan lain-lain itu kita mudah bisa tebak ya. Artinya kalau penerimaan harus kas dulu karena di sini dia harus manajemen keuangan itu menerima uang, artinya kalau dia menerima uang itu kas, berarti dia debitnya, kreditnya di pendapatan lain-lainnya. Ini harus 2 argumen yang kamu harus pahami di sini ya, karena dia untuk kontribusinya sebagai narasumber di workshop jaringan, artinya dia harus mendapatkan dari dia menyampaikan materi kegiatan yang sudah lakukan seperti itu, maka dia harus mendapatkan pendapatan lain-lain, artinya seperti itu ya. Nah, untuk berikutnya ada pengeluaran kas, ya. Itu enggak jauh beda dengan yang dari penerimaan kas tadi, ya. Nah, di sini nanti peserta didik bisa melihat, ya, bagaimana cara pengeluaran kasnya atau kas payment-nya itu adalah transaksi pengeluaran kas secara tunai itu menyebabkan kekurangan aset perusahaan berupa kas, bank ataupun setara kas lainnya, ya. Nah, transaksi itu yang pertama ada transaksi pengeluaran kas, ya.
ada pembayaran utang, pembelian barang dagang, ya, kemudian pembelian bahan baku juga ada. Nah, kemudian berikutnya ada pembelian bahan baku pembantu, artinya digunakan untuk keperluan yang lainnya, istilahnya untuk mengcover nanti gitunya ya. Nah, kemudian pembeli perlengkapan kantor nantinya, kemudian untuk membentuk dana kas kecil. Nah, kita akan melihat bagaimana transaksi penghitungannya. Ya. Transaksi pengeluaran kas dicatat dalam jurnal pengeluaran kas atau payment cash jurnal. Ya, nantinya pertadi silahkan memperhatikan contoh pada di bawah sini ya. Ada di pengeluaran kas yang pertama. Ada pembelian perlengkapan kantor, itu contoh pernyataan jurnalnya. Ini dalam pengeluaran kas, gitu ya. Nah, ada tanggal 5 April 2020 PT MCC itu membeli meja kantor senilai ada Rp850.000 dibayar secara tunai, artinya dia perlengkapan kantornya di atas, dibalik bukan kas lagi yang di atas gitu ya. Kalau perlengkapan itu harus di atas, kasnya di bawahnya nantinya ya. Nah, kemudian nanti dibayar secara tunai dengan nomor faktur ini pembeliannya, biasa atau nomor notanya istilahnya kita buat seperti itu namanya ya. Nah, kemudian nanti jurnal pencatatannya itu harus kamu ingat. Dibalik yang di debatnya itu adalah perlengkapannya. Itu 850, kemudian di kreditnya ada kas di situ ya, karena ada 850 karena dia membayar tunai gitu ya. Nah, apabila tidak membayar tunai berarti kamu harus menambah lagi di sini. Bukan perlengkapan kantor, bukan kas juga, di sini kamu harus menambahkan lagi di sini satu item lagi gitu ya. Nah, berikutnya ada pengeluaran kas untuk pembayaran utang ya. Dalam contoh seperti ini ya, di tanggal 7 Juli itu 2017 itu ya. Pembayaran utang kepada Toko Jaya berkas secara tunai sebesar ada Rp1.500.000 ya, dengan nomor kwitansinya ada K001. Nah, pencatatan di situ harus kamu ingat, utang itu harus kamu ingat utang dagang ya, atau piutang ini harus ada dua jenis kemungkinan yang kamu harus ingat nantinya ya. Nah, yang pertama itu ada di debat, karena kalau pengeluaran itu harus di atas dulu daripada yang di kasnya nanti atau di kreditnya ya. Nah, yang pertama itu harus kamu ingat, debat itu di utang dagangnya itu 1.500.000, kemudian di kreditnya ada kas ada 1.500.000 ya. Karena di buku Pertadidik itu di halaman-halaman berikutnya itu udah ada gitu ya. Nanti silakan pelajari sama-sama, mana tidak bisa kamu silakan datang ke sekolah gitu ya. Nah, untuk berikutnya ya ada pengeluaran kas itu pembayaran biaya ya. Nah, di situ kamu bisa melihat ya pada tanggal 20 April 2020 PT MCC itu membayar listrik secara tunai ada Rp750.000 ya. Nah, nantinya yang kamu harus ingat ya. Nah, pencatatan jurnal seperti apa? Bapak sudah sering sampaikan dari tadi ya. Debit itu selalu di awal nantinya ya. Nantinya kalau di pengeluaran gitu ya. Nah, debitnya itu pas di atas posisinya atau di sebelumnya gitu ya. Nah, nanti kreditnya di bawah atau kasnya. Nah, untuk pengeluaran itu sendiri itu biaya listriknya harus di atas ya, di debitnya Rp750.000 gitu ya. Kemudian di kreditnya ada kas karena dia secara tunai. Nah, jangan lupa biaya listrik itu nggak mesti harus dengan kas ya. Ada biaya yang lainnya biasanya diselipkan juga di situ biasanya. Apakah dia bayar bulan lalu atau yang bulan-bulan yang sebelumnya. Nah, berikutnya ada pembelian barang dagang gitu ya. Di situ bisa kamu lihat nantinya ya. Pada tanggal 25 April 2020, PT Distributor Sembako Jaya membeli barang dagang berupa rempah-rempah dari termasuk luar pulau senilai ada 100 juta situ ya. Nah, biaya transportasinya dari luar pulau ke Surabaya sebesar ada 5 juta rupiah ya. Nah, pencatatan jurnal transaksi pembelian barang dagang tersebut adalah sebagai berikut. Debit persen barang dagang itu 1 juta, ini kamu masukkan dari angkanya ini aja, itu tidak kamu perlu hitung ya. Nah, kemudian berikutnya ada debit lagi biaya transportasinya, ada sebesar ini ya. Nah, kenapa kasnya bisa menjadi ada di situ tentu lebih dari kasnya dari sini gitu ya. Ini dari mana gitu. Nah, ini artinya transaksi di sini itu mengurangi gitu ya, dikurangi biayanya di situ. Ya. Maka di situ harus kamu ingat ya, kegiatan-kegiatan yang harus kamu buat di situ berarti apakah dia mengurangi atau dia menambah gitu ya. Nah, kalau seperti data seperti ini, persediaan barang dagang debit dengan debit itu harus kamu jumlahkan. Maka dia bisa menjadi ada seperti ini angkanya. Ya. Ada 105 juta ini, ya. Nah, maka kamu harus mengingat transaksinya.
ya. Kalau debit dengan debit, kamu harus jumlahkan jumlahnya berapa gitu ya. Nah, kalau debit dengan kredit berarti itu enggak, ya. Seperti itu transaksinya, maka dapatnya kasnya sebesar seperti ini. Ini biaya pengeluaran kita gitu ya, bukan menambah kas pendapatan kita, enggak. Ini pengeluaran, ya. Kalau pengeluaran itu ditambah biasanya untuk mengurangi modal kita yang di kegiatan yang sudah kita lakukan, ya. Nah, berikutnya ada pembelian bahan baku di situ ya. Pada tanggal 1 April tanggal 2020 itu ya, PT Masker Jaya membeli bahan baku masker karena peningkatan permintaan akibat pandemi coronavirus gitu ya. Nah, nilai pembelian bahan baku tersebut sebesar ada 25 juta rupiah. Ya, free ongkir. Nah, untuk mencatat ya jurnal transaksi pembelian bahan baku masker tersebut adalah sebagai berikut. Debit yang pertama harus ingat debit ya. Persenan bahan baku ada 2 juta, ada 25 juta. Kreditnya ada kas 25 juta. Karena nggak ada tambah lain ke Pak. Biasanya kan ada pertanyaan seperti itu untuk peserta didik gitu ya. Enggak. Karena dia penggunaan persenan bahan baku aja. Jadi kasnya langsung di kreditnya 25 gitu ya. Nah, nanti kepada tadi silakan tanya ini bagaimana Pak prosedurnya pencatatannya. Nanti silakan tanya ya. Nah, pembelian bahan baku itu kamu harus lihat dulu pembelian bahan baku temanya gitu ya. Nah, dalam pembelian bahan baku ini PT Masker Jaya itu menambahkan pembelian bahan baku ada 5 juta rupiah. Transaksi pembelian bahan baku tersebut dicatat ya sebagai debitnya persen bahan bakunya harus di awal ya. Di atas atau di kiri atas gitu ya penulisannya nggak ada masalah. Ya, kemudian kreditnya ada kas juga sama sebesar itu. Nah, kenapa dia perubahan tidak ada? Karena dia menambahkan atau pembelian bahan baku cukup 5 juta aja, maka dibuat persediaan bahan bakunya ada sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kasnya ada 5 juta rupiah. Jadi mengikuti transaksi pencatatan yang udah ada di situ gitu ya. Beda dengan transaksi yang seperti ini tadi. Nah, ya. Nah, kalau transaksi seperti ini dia harus menjumlahkan debitnya dulu. Kalau seperti ini tidak perlu dijumlahkan, dia tetap mengikuti persediaan barang bakunya, kemudian kasnya juga mengikuti, angkanya juga sama gitu ya. Nah, berikutnya untuk pembentukan dana kas kecil ya, ada dua metode pembentukan dana kas kecil. Pertama, metode impres sama metode fluktuatif. Di sini di mana kalau dari kas kecil itu impres ini biasanya sering digunakan dalam pembuatannya itu dari nilai yang tertera di situ biasanya. Kemudian fluktuatif ini biasanya dia nggak mesti harus menggunakan dana seperti itu, dia dana biasanya di dana lainnya juga bisa gitu ya. Nah, berikutnya cara melakukan pencatatan jurnal ya, pembentukan dana kas kecil sebagai berikut contohnya. Pada tanggal 25 April 2020 ya, PT Masker Jaya menambahkan dana kas kecil senilai ada 10 juta rupiah ya. Penambahan dana kas kecil ini dicatat sebagai berikut. Nah, debit pembentukan dana kas kecil ada 10 juta rupiah di situ tertera ya. Nah, kemudian harus kamu ingat ada kreditnya. Nah, kredit itu kas pusat. Kenapa harus seperti itu? Karena dia menggunakan impres atau fluktuatif. Nah, ada dua jenis kemungkinan dana kas kecil yang akan digunakan. Maka kamu harus ingat ya, apa sih kegiatannya seperti ini bisa dilakukan dana kas kecil ini untuk membantu gitu ya. Apakah dana pusatnya bisa optimal atau tidak, maka akan digunakan dana kas kecil ini untuk membantu ke kegiatan di pusatnya. Nah, seperti itu untuk peserta didik gitu ya. Nah, untuk kesimpulannya ya, nanti peserta didik bisa simak sama-sama ya. Nah, dari sebuah kegiatan transaksi ya atau entitas usaha pasti melakukan mekanisme transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Artinya baik dia penerimaan barang ataupun pengeluaran barang ya. Baik dia sifatnya uang ataupun yang lainnya ya. Nah, penerimaan kas adalah penambahan aset atau aktivitas entitas usaha dari aktivitas penjualan. Nah, penerimaan piutang, pendapatan dan lain-lain gitu ya. Nah, sedangkan pengeluaran kas adalah penurunan aset entitas usaha karena aktivitas pembelian ya. Berarti dia memerlukan bahan baku dan segala macamnya gitu ya. Kemudian pembayaran beban, artinya kegunaan baik fasilitas mereka gitu ya. Pembayaran biaya dan lain artinya yang di luar biaya seperti perlengkapan komputer, meja, kursi dan segala macam gitu ya. Nah, kemudian nanti proses pencatatan transaksi itu penerimaan dan pengeluaran uangnya itu berpedoman atau melihat pada prinsip akuntansi yang berlaku bersifatnya atau umum atau khusus gitu ya. Nah, artinya di sini bukan cuma lembaga tertentu aja yang bisa menggunakan data seperti ini, baik dia perusahaan yang bersifatnya besar ataupun yang bersifatnya kecil gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada transaksi kas ya akan meningkatkan nilai kas. Jadi artinya kalau
kas ini dia bersifatnya mendukung kegiatan kita bisa mendapatkan omset, maka uang kita juga bisa bertambah atau kas nilainya juga bertambah ya. Nah, kemudian nanti untuk peningkatan nilai kas dicatat dalam sisi debat. Ini harus diingat. Ya, peningkatan nilai kas dicatat di sisi debat. Ini harus ingat, ini pahami dulu nih peserta didik nih. Biasa kalau buat jurnal ini kalau sembarangan nanti, waduh, ini bisa saya apakan tugas kamu gitu ya. Nah, sedangkan rekening yang berpengaruh di sisi kredit ya, nanti disimpan di kreditnya. Nah, rekening ya artinya yang berpengaruh di sisi kreditnya apa gitu ya. Kamu harus ingat, peningkatan kas itu dicatat di sisi debit. Pasti nih nggak paham tuh tadi nantinya. Ini susah biasanya menyampaikan. Ya. Kemudian berikutnya, transaksi pengeluaran kas akan menurunkan nilai kas. Nah, transaksi yang mengeluarkan itu mengeluarkan pasti mengurangi kas. Artinya, contoh paling gampang, kamu punya uang jajan di kantin. Uang kamu itu bertambah atau berkurang. Nah, seperti itu logikanya. Ya, untuk peserta nantinya. Nah, maka mana ini posisi kredit, mana ini posisi debit, itu maksudnya. Kalau uang kamu bertambah, nah, kamu pasti menjual sesuatu. Nah, kalau uang kamu berkurang, kamu pasti mengeluarkan untuk membeli produk atau barang tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan mana ini debit, mana ini kredit, gitu ya. Nah, paling gampang juga, penurunan nilai kas tersebut dicatat di sesi kreditnya. Nah, penurunan kas dicatat pada sisi kredit, diingat nantinya. Penurunan di kredit gitu ya. Sedangkan pos untuk berpengaruh pada dicatat pada sisi debit. Nah, ini harus diingat. Ini pakai udah bahasanya paling mudah sebenarnya kalau udah di peserta didik gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya peminta maaf di anak kelas 11 UTKP ya, khususnya di mata pelajaran otomatisasi tata kelola perkantoran atau keuangannya gitu ya. Nah, nanti pertadi silakan bertanya kalau kurang paham gitu ya. Sesi pertanyaan nanti kan saya sampaikan. Sementara kita belum menghitungnya ya. Kita masih mengevaluasi dulu apa sih kalau kamu pakai bahasa namanya pengeluaran yang seperti ini susah kamu nggak paham nantinya. Maka saya pakai bahasanya agak menggunakan hitung-hitungan sedikit mana ini debit, mana ini kredit. Kita akan mengulang nantinya kalau dari sini materi kita akan dibahas lagi, diulas lagi nantinya seperti itu gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian ya untuk peserta didik pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada tutur kata bahasa yang kurang baik, Bapak minta maaf ya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian baik di sekarang maupun di masa mendatang nantinya gitu ya. Baik, terima kasih ya untuk peserta didik. Silahkan simak materi nanti di e-learningnya, silahkan dibuka gitu ya. Jangan lupa cantumkan beberapa skrip atau kamu istilahnya yang nggak paham kasih penjelasan di situ gitu. Boleh kamu tambahkan saran ya silahkan gitu ya. Baik, cukup sekian dan terima kasih pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Semoga Tuhan Yesus memberkati di anak kelas 11 OTKP.